Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman. Selamat siang, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Entry, dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini saya masih akan membawakan kisah Gumbolopati, kisah dari Mas Agirian Saputra, dan ini adalah part ending, part pamungkas. Wah, terjawablah sudah ya. Apakah yang terjadi dengan Pak Dirja dan apakah yang terjadi dengan Darwis? Sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe channel Lelo Entry, bisa diklik dulu tombol subscribe ya. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan nggak pakai berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Dari halaman belakang rumah Bang Ilo, kita menuju ke Jawa Tengah. Gugat lembut di desa Turi, Gumbolopati, part 7. Dieng. Perjalanan Pak Dirja dan Darwis menuju ke desa Turi pun akhirnya dimulai. Pelan-pelan ya Pak, yang penting sampai tujuan, kata Darwis yang agaknya mulai mengerti kenapa ayahnya sejak berangkat tadi mengendarai mobil dengan cukup pelan. Iya Le, kita memang harus serba hati-hati, jawab Pak Dirja yang sesekali tampak menoleh ke arah kaca spion tengah untuk melihat kursi bagian belakang yang mana ternyata disitulah kain rombeng kini diletakkan. Hingga tak terasa, mereka pun sudah mulai masuk setengah jalan. Yang syukurnya, sampai saat itu semuanya masih baik-baik saja, lancar tanpa hambatan. Namun, keadaan itu ternyata tak serta-merta membuat Pak Dirja dan Darwis merasa tenang, karena jika mengingat kejadian-kejadian ganjil sebelumnya, kemunculannya selalu tak bisa diperkirakan. Sampai sore pun mulai terlihat menguning, pertanda bahwa malam akan menjelang, hingga Pak Dirja yang mulanya berkendara dengan pelan itu kini mulai sedikit memijak gasnya dengan harapan agar mereka bisa segera sampai di desa Turi. Namun lagi-lagi manusia memang hanya bisa berencana, karena sekira belum sampai 100 meter mereka melaju. Setelah itu tiba-tiba saja ban mobil yang mereka kendarai itu pecah. Pak Dirja pun segera menepi dan sempat sedikit terseok-seok. Untung mereka belum terlalu cepat. Kalau saat itu mereka melaju sedikit lebih cepat saja, tidak akan menutup kemungkinan mobil yang mereka kendarai akan terguling. Waduh, pecah sepertinya, kata Pak Dirja yang setelah itu segera keluar dari mobil bersama Darwis. Mereka pun memeriksanya dan mendapati robekan besar di ban bagian belakang. Pak Dirja mengamatinya dengan heran menggumam, karena baru kali ini ia mendapati robekan semacam itu. Darwis pun mengambil kunci dan dongkrak, sementara Pak Dirja tampak masih mengamati robekan itu sembari membatin. Kok bisa toh ini? Kayaknya tadi sore sebelum berangkat sudah saya periksa, batin Pak Dirja yang merasa sore tadi ia sudah memeriksanya, dan seingatnya semua ban di mobil kantornya itu masih tebal dan sangat layak jalan. Singkat cerita, ban cadangan pun telah terpasang. Walau sebenarnya ban pengganti itu terbilang sangat kempes, tapi mau bagaimana lagi? Dan akhirnya mereka pun kembali melanjutkan perjalanan sambil berharap di arah pulang itu Pak Dirja dan Darwis bertemu dengan bengkel ban yang masih buka. Masih ada tambal ban yang bukan dah ya, kata Pak Dirja. Harusnya sih masih Pak, uang masih hampir surup juga, tanggap Darwis bersamaan dengan mereka yang tiba di sebuah persimpangan. Oh, lah itu, kata Pak Dirja yang melihat ada tambal ban yang kebetulan masih buka. Ia pun segera menepi di depan bengkel itu, turun dan berkata kepada seorang pria parubaya yang sepertinya adalah pemilik dari bengkel tambal ban itu. Nyuwun sewu Pak,
mau tambangin ini, kata Pak Dirja bersamaan dengan Darwis yang menurunkan ban cadangan yang kempes dari mobil. Oh, nggih Mas, jawab pemilik bengkel itu. Hingga tak lama kemudian, ban cadangan pun telah dipompa. Namun, bersamaan dengan itu, terdengarlah suara azan maghrib yang akhirnya membuat Pak Dirja dan Darwis memutuskan untuk sholat terlebih dahulu di masjid terdekat. Oh iya Pak, kalau masjid terdekat di mana? Kata Pak Dirja kepada bapak pemilik bengkel itu. Ah, di situ Mas, tinggal masuk gapura jalan saja. Deket kok, tanggap sang pemilik bengkel seraya menunjukkan arah dengan jemarinya. Pak Dirja dan Darwis pun sholat di masjid itu dan kembali lagi ke bengkel sekitar 10 menit kemudian. Tapi sepertinya ada sesuatu yang terjadi. Tampak pemilik bengkel menyambut kembalinya mereka dari masjid dengan wajah yang aneh. Dia terlihat gugup dan menghampiri Pak Dirja sambil berkata, "Pak, itu simbahnya yang di dalam mobil tadi itu batuk-batuk. Sepertinya sedang sakit ya. Tapi sudah saya kasih minuman kok. Sudah saya tawarkan untuk masuk ke dalam tapi tidak mau," kata bapak pemilik bengkel itu. Tiba-tiba dahi Darwis dan Pak Dirja seketika heran dan sama-sama mengerenyit. Mereka tentu merasa bingung dengan apa yang pemilik bengkel itu sampaikan. "Hah, siapa Pak?" Selat Darwis sembari turut berjalan menuju mobil. "Itu loh, Simba-Simba yang ada di dalam mobil. Siapa ya? Kakek jenengan?" tanya pemilik bengkel sembari membuka pintu mobil. Tapi sekarang tidak ada siapapun di sana. "Loh, kok nggak ada ya?" kata pemilik bengkel itu lagi sembari keluar dan memeriksa sekeliling luar mobil itu. Hingga Pak Dirja pun akhirnya berkata, "Pak, tidak akan ada. Lawang kami cuma berdua saja kok naik mobil ini," kata Pak Dirja. Bapak pemilik bengkel tampaknya belum bisa percaya karena tadi nyata-nyata ia mendapati ada seorang kakek-kakek yang duduk di dalam mobil ini. "Wah, tidak mungkin Mas. Saya tadi itu benar-benar lihat kok," katanya lagi. Iya Pak, ya. Saya percaya kok kalau sampean tadi benar-benar lihat. Hanya saja," ucap Pak Dirja yang langsung dipotong oleh bapak pemilik bengkel itu sambil membuka pintu bagian belakang untuk lebih memastikannya. Dan loh, nyatanya kakek-kakek itu memang tidak ada. "Sudah Pak, tidak apa-apa. Ya wis, saya tak pamit dulu," kata Pak Dirja seraya memberikan uang pecahan 50 perak kepada bapak pemilik bengkel itu. Pak Dirja dan Darwis pun kembali melanjutkan perjalanannya, membawa tanya dalam hati masing-masing tentang siapakah kakek-kakek tua yang tadi dilihat oleh bapak pemilik bengkel itu. Sudahlah, sepertinya kali ini mereka tak akan ambil pusing dengan kejadian itu. Hingga sekitar 20-30 menit kemudian, sampailah Pak Dirja dan Darwis di desa Turi, yang mana dengan sangat kebetulan mereka yang baru 100 meter setelah masuk gapura desa tersambut tanpa sengaja oleh Mbah Roso yang tengah bersantai di teras rumahnya. "Ade," sapa Pak Dirja seraya memberhentikan mobilnya di depan rumah Mbah Roso. "Oh alah Jo," tanggap Mbah Roso sambil mengernyitkan mata tuanya. Pak Dirja dan Darwis pun turun, menyalami salah satu sesepuh desa Turi itu dan berbasa-basi dengan saling menanyakan kabar. Tapi tampaknya Mbah Roso sadar dan mengerti akan maksud dari kepulangan Pak Dirja itu, yang mana tiba-tiba beliau agak berteriak memberitahukan Mbah Gendis, istrinya yang berada di dalam rumah, akan kedatangan Darwis dan Pak Dirja. Ternyata benar Bune. "Hai, Dirja sudah sampai di sini," kata Mbah Roso sembari bangkit mengajak Pak Dirja dan Darwis untuk masuk ke dalam rumahnya. "Ayo, masuk saja. Kita ngobrol-ngobrol di dalam," kata Mbah Roso. Tapi kami harus pulang dulu Pak De. Nanti tak kesini lagi," tanggap Pak Dirja.
Namun entah mengapa saat itu Mbah Roso tampak memaksa Pak Dirja dan Darwis untuk masuk sejenak. Katanya ada sesuatu yang ingin disampaikan pada mereka. Alah, nanti saja. Tidak apa-apa toh, tanggung. Kalau saya tidak membicarakannya sekarang juga, bintang Barroso yang membuat anak dan cucu mendiang Bagajul itu akhirnya mau tak mau harus menurutinya. Ah, oke Pade, angguk Pak Dirja. Hingga mereka pun akhirnya masuk dan duduk di ruang tamu. Bune, iki, Dirja sudah sampai di sini, kata Mbak Roso mengulang kalimat yang ia ucapkan di teras sebelumnya, yang mana tak lama setelah itu Mbah Gendis pun keluar menghampiri. Ia berjalan pelan dan kini terlihat menggunakan tongkat. Senyumannya membuat iba karena bola matanya yang sekarang sudah hampir putih seluruhnya. Iyo Pak Iyo, saya kan sudah bilang. Gimana perjalanan kalian? Lancar kan? Tanggap Mbak Gendis yang juga menyapa Pak Dirja dan Darwis. Lancar kok, Mak. Lancar, jawab Pak Dirja sedikit gagap. Mbak Gendis pun kini turut duduk. Ia menghela nafas sembari memperlihatkan senyumannya lagi, dan setelah itu tiba-tiba berkata, "Piye, Jo? Sudah nyerah sekarang kamu?" kata Mbak Gendis kepada Pak Dirja. Butuh waktu beberapa detik untuk Pak Dirja memahami ucapan itu, hingga ia pun akhirnya segera sadar bahwa arah perkataan Mbak Gendis sepertinya sangat jelas tertuju pada soalan kain rombeng itu. Oh, maksudnya bedong mayit itu nggih, Mak De, tanggap Pak Dirja yang lagi-lagi terbata. Iya Jo, selembar Roso yang saat itu membuat Pak Dirja terdiam sejenak, dan setelah itu menanggapinya dengan menundukkan kepala. Oke Pade, Bude, jujur saja saya memang sudah menyerah, kata Pak Dirja tertunduk lesu dan mengira jika ia akan dimarahi. Tapi ternyata ia salah menduga, karena setelah itu Mbah Gendis langsung segera berkata dengan lembut, meski semuanya sudah terlanjur terjadi, sepertinya masih ada kemungkinan untuk menyelamatkan situasi ini. Wes, rapopo, yang sudah ya sudah, walaupun sudah terlanjur, tapi sepertinya masih bisa diatasi, terang Mbah Gendis, membuat Pak Dirja yang mulanya tertunduk segera mendongakkan kepalanya. Alhamdulillah Mak De, tapi terus saya harus bagaimana ini, tanggap Pak Dirja. Mendengar itu, Mbah Gendis tampak terdiam sejenak, dan setelah itu berkata kepada Pak Dirja, ya apalagi kalau bukan menyuruh Pak Dirja untuk segera menggali makam ayahnya. Tidak ada jalan lagi, Nak Dirja. Sampean harus segera menguburkan benda itu di makam Kang Gajul, kata istri Mbah Roso itu. Sesungguhnya perintah itu sangat sederhana. Pak Dirja ataupun Darwis tinggal menggali saja makam Mbah Gajul dan mengubur bedong mayit itu bersama jasad mendiang sesuai dengan wasiatnya sebelum meninggal. Pak Dirja tentu tahu betul akan hal itu. Toh memang itulah yang menjadi tujuan dirinya dan Darwis pulang ke desa Turi. Akan tetapi memang tak bisa dipungkiri juga kalau sebenarnya semua ini tak sesederhana itu. Butuh tekad dan keberanian untuk seseorang bisa melakukan hal yang jauh dari kata lazim ini, membongkar makam keluarganya sendiri untuk tujuan yang tak mungkin bisa dijelaskan kepada semua orang. Oke Bude, saya akan laksanakan itu, tanggap Pak Dirja dengan mimik yang kembali menguncup takut. Jangan takut Jo, kami itu kawan-kawan baik Kang Gajul, akan ikut membantu menyelesaikannya sampai tuntas, kata Mbak Gendis lagi. Pak Dirja hanya bisa menghela nafasnya. Walau mungkin ia sekarang sudah merasa sedikit lega, tapi wajah sesalnya masih tak bisa ia sembunyikan.
Jujur, Pak Dirja merasa sangat malu kepada Mbak Gendis, Baroso, ataupun para sesepuh lainnya. Kalau saja tempo lalu ia menuruti saran mereka, mungkin semuanya tak akan terjadi. Terus, kapan Bude? Saya harus melakukannya, tanya Pak Dirja setelah itu. Pokoknya secepatnya, Nak Jo. Tapi bukan hari ini, jawab Mbak Gendis yang setelah itu mempersilahkan anak dan cucu Mbak Gajul itu untuk pulang dan beristirahat. Sudah, serahkan saja semuanya pada kami. Tenang saja, sebisa mungkin akan kami bantu. Sekarang, kalau memang kalian sudah lelah, pulang saja ndak apa-apa, tambah Mbak Gendis yang mengerti betul dengan rasa tak nyaman yang dirasakan oleh Pak Dirja maupun Darwis. Hingga Darwis dan Pak Dirja pun pulang tak lama setelah itu. Sesampainya di rumah, mereka pun segera bebersih, menyalakan lampu Petromax dan beberapa lentera untuk penerangan di sebagian ruangan yang memang tidak berlampu. Suasana rumah saat itu juga tampak bersih tanpa debu, karena memang selama Darwis dan Pak Dirja di kota, rumah mendiang Bagajul ini dipasrahkan kepada Paijo, sahabat Darwis yang diberi upah untuk merawat rumah itu. Semuanya masih tampak sewajarnya. Pak Dirja dan Darwis kini terlihat bersantai meregangkan tubuhnya di kursi ruang tamu sembari menikmati teh panas dan tembakau khas. Hingga tak lama kemudian, Paijo yang tahu akan kepulangan Pak Dirja dan kawannya pun datang untuk mengembalikan kunci belakang. Paijo kini turut duduk di situ, mulai membuka obrolan basa-basi perihal kabar dan kesehatan. Gimana Dar? Aman kan? Kata Paijo kepada Darwis. Alah, aman Koco, aman, jawab Darwis sembari tersenyum ragu, dan setelah itu disela oleh Pak Dirja yang bertanya kepada sahabat anaknya itu. Nah, kamu sendiri gimana? Lancar kan? Suwun lo ya, sudah mau dititipi rumah ini, kata Pak Dirja sembari merogoh saku celananya untuk mencari uang yang kemudian diberikan kepada Paijo. Alah, kok banyak banget ini Pade, ucap Paijo yang baru saja menerima upahnya dan mendapati uang yang diberikan Pak Dirja kepadanya sepertinya terlalu banyak. Wes, terima saja Jo, mumpung saya sedang ada kelebihan rezeki, jawab Pak Dirja yang membuat Paijo sangat berterima kasih. Untuk sejenak, mereka bertiga pun sempat saling berbincang. Hingga sekira azan Isya telah terlewat 30 menit, Paijo pun berpamitan. Ya sudah Pade, Dar, saya tak pamit pulang dulu, kata Paijo seraya bangkit dari duduknya dan menyalami Pak Dirja serta kawan lamanya itu. Menit berganti jam, tanpa terasa malam pun kian larut. Sekitar pukul 10 malam, Pak Dirja dan Darwis kini tampak sudah bersiap di dalam kamar untuk beristirahat. Dalam rebahnya di kamar itu, Pak Dirja dan Darwis kini tampak sama-sama tengah memandang langit-langit seraya saling berharap agar rasa kantuk segera datang. Beruntung, kegiatan hari ini memang terasa cukup melelahkan bagi mereka, dan benar saja. Karena tak butuh waktu lama, setelah Pak Dirja dan Darwis merebah, mereka pun akhirnya tertidur dengan pulas. Waktu pun terus berjalan, dengan detik dan menitnya yang membawa anak cucu mendiang Bagajul itu menuju malam yang kian larut dan hampir menuju pagi. Apakah mereka akan terlelap hingga esok hari? Nyatanya tidak, karena waktu itu sekira mungkin hampir pukul 3 dini hari, terdengarlah suara yang akhirnya membangunkan mereka. Wak, wak. Ya, suara itu mirip burung kiak yang terdengar jelas mengitari atas rumah. Pak Dirja adalah orang yang pertama kali terbangun karena suara itu, yang disusul oleh Darwis beberapa detik setelahnya. Wak, wak. Suara mengkiak itu sempat terdengar kian keras dan jelas sampai akhirnya hilang senyap. Jangan-jangan
Yang kemarin itu Pak, kata Darwis yang terbangun dengan matanya yang sudah terbelalak tanpa kantuk. "Shh, sudah, biarkan saja," toleh Pak Dirja sambil merapatkan posisinya di dekat Darwis. Suara kiak itu tak terdengar lagi dan suasana pun sempat hening untuk beberapa saat. Pak Dirja mengajak Darwis untuk kembali beristirahat dan tidak memperdulikan itu. Namun ketika mereka hendak kembali merebah, tiba-tiba sebuah ketidakwajaran pun terjadi yang seketika membuat dahi anak dan cucu mendiang Bagajul itu perlahan mengkerut. Yang mana samar-samar namun jelas terdengar suara riuh ramai di dalam rumah itu, yang jika bila boleh digambarkan, suara itu seperti selayaknya suara dari beberapa orang yang tengah berbincang-bincang. "Pak, apa itu Pak? Dengar toh Pak?" kata Darwis sembari meraih lengan Pak Dirja dengan erat. "Ya, ya, Bapak juga dengar," tanggap Pak Dirja. Suara itu benar-benar jelas. Pak Dirja dan Darwis yang masih mencermatinya pun segera menduga bahwa suara bincang-bincang misterius itu berasal dari ruang tamu. Hal itu terasa benar-benar nyata di pendengaran Darwis dan Pak Dirja, tapi semuanya menjadi semakin tak wajar ketika Pak Dirja yang memeriksa jamnya sudah menunjukkan pukul 3 pagi. Suara bincang samar itu pun perlahan semakin jelas dan kini mulai diselipi dengan tawa-tawa terpingkal yang terdengar aneh dan cukup mengganggu. "Siapa yang mereka?" batin Pak Dirja yang setelah itu berkata. "Wah, ini udah beres ini," sentaknya membisik sembari bersiap turun dari ranjang dan seperti hendak memastikan hal itu. "Pak, jangan Pak, jangan," cegah Darwis sembari menggenggam lengan Pak Dirja lebih kuat. Pak Dirja pun urung keluar untuk memeriksanya dan kini masih berada di dalam kamar. Mereka terus mencermati fenomena yang sangat tak lazim itu. Semakin dicermati, suara orang mengobrol yang mereka duga kuat berasal dari ruang tamu itu pun kian terdengar jelas. Bila boleh sedikit digambarkan, melalui rasa dan pendengaran di sana ada 2 atau 3 orang laki-laki dan 1 orang wanita yang sesekali menyelip di antara perbincangan. "Apa itu? Benar suara lembut ya?" kata Pak Dirja yang sepertinya sedikit menjadi ragu. Suara bincang-bincang misterius itu terdengar begitu nyata bagi mereka, layaknya beberapa orang yang sedang bercengkrama mengobrol dan tertawa-tawa. Suara itu sempat bertahan cukup lama sampai akhirnya hilang beberapa detik dan tiba-tiba berganti dengan ketukan dan tawa keket di balik pintu kamar itu. "Tok tok tok. Tok tok tok." Hal itu sontak membuat Pak Dirja dan Darwis terdiam saling menatap. "Pak, apa itu Pak?" kata Darwis bergetar. "Sudah, biarkan saja," kata Pak Dirja membisik, yang mana bersamaan dengan itu keke dan tawa itu telah berubah menjadi gedoran dan rangat aneh serta suara misterius yang meminta mereka untuk membukakan pintu. "Duk duk duk, buka! Cepat buka!" Suara itu terus berulang dan berulang. Pak Dirja dan Darwis hanya bisa saling memeluk dengan ketakutan yang sudah semakin tak tergambarkan. Tapi di titik ini, Pak Dirja tampaknya sudah mulai muak dan tak tahan. Ia pun akhirnya menjawab gedoran dan rangan itu dengan teriakan makian. "Masuk kowe kabeh, ojo ganggu keluargaku." Cik! Sentak Pak Dirja yang ajaibnya membuat hal itu seketika berhenti. Suasana pun mendadak senyap setelah itu. Kini yang tersisa hanyalah ngan nafas dari Pak Dirja dan Darwis yang sudah tak karuan. "Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah," bisik mereka sembari menata nafas masing-masing. Hingga beberapa menit berlalu, keadaan pun melandai tenang dan sepi. Sepertinya ini sudah cukup.
Batin mereka sembari menarik selimut masing-masing dan kembali merebah dengan perlahan. Mereka paksakan masing-masing mata untuk kembali terpejam dan jelas. Mau bagaimanapun caranya, sepertinya memang mustahil untuk membuat mereka kembali bisa terlelap hingga pada akhirnya Darwis dan Padirja tetap terjaga hingga subuh menjelang. Pukul 5:30 pagi, sampai detik ini Darwis dan Padirja masih terjaga di dalam kamar. Tampang-tampang lesu dan kelopak mata yang agak menghitam terlihat jelas di pagi ini. Apalagi penyebabnya kalau bukan kejadian semalam. Matahari pun mulai muncul, mengembalikan kewarasan anak dan cucu mendiang Bagajul itu untuk keluar dari kamar. "Ayo keluar," kata Padirja lirih membisik untuk mengajak Darwis. Mereka pun beranjak dan segera menuju ruang tamu. Ruangan di mana menurut mereka adalah sumber dari suara bincang-bincang misterius semalam. Mulanya hal yang mencurigakan di sana sampai akhirnya Darwis yang kebetulan saat itu tidak memakai alas kaki merasakan seperti remah-remah tanah basah di pijakan telapak kakinya. "Apa ini?" ucapnya seraya merunduk dan menjumput tanah itu dengan jemarinya. Mendengar itu, Padirja pun berbalik menghampiri dan turut memeriksa apa yang baru saja didapati oleh anaknya itu. Hingga akhirnya dahinya pun dibuat mengerenyit akan hal itu. "Waduh, apa ini tanah kuburan ya?" batin Padirja seraya jarinya mengusap remah-remah tanah itu dengan cermat. Tidak, tampik Padirja beberapa saat kemudian. Hingga suasana pagi yang aneh itu pun tersela oleh ketukan dari balik pintu. "Assalamualaikum," tok tok tok. Ya, dia adalah Pak Carik yang mendatangi kediaman mendiang Bagajul itu atas perintah dari para sesepuh-sesepuh desa Turi. "Walah Mas Carik, piye kabare?" ucap Padirja setelah membuka pintu dan sadar akan siapa yang datang. Gimana Mas Carik?" tambah Padirja sembari mendekat dan menjabat tangan Pak Carik. "Oh iya Mas Jo, saya diutus oleh para sesepuh agar panjenengan segera ke rumah Baroso karena katanya ada yang mau dibicarakan," ucap Pak Carik dengan sedikit gugup. "Siap Mas, kami tak mandi-mandi dulu," tanggap Padirja. Setelah itu, remah tanah itu pun sempat terabaikan. Padirja segera berbalik ke belakang untuk mandi setelah mempersilahkan Pak Carik untuk singgah terlebih dahulu. "Monggo Mas Carik, pinara, saya tak mandi dulu," kata Padirja. Pagi itu Pak Carik pun masuk dan kini duduk bersama dengan Darwis di ruang tamu. "Mau ngopi dulu Pak Carik?" sambut Darwis tak lama setelah itu. "Dah usah Dar, dah usah repot-repot. Lagian tadi saya juga barusan ngopi di rumah kok," tolak Pak Carik yang tak lama setelah itu kembali berkata. "Barusan kenapa Dar?" kata Pak Carik yang rupanya merasakan mimik gelagat aneh dari anak dan cucu mendiang Bagajul itu. Memangnya kenapa Pak Carik?" tanggap Darwis yang awalnya sempat terbata tak mengerti, namun tak lama setelah itu segera paham akan pertanyaan Pak Carik tersebut. "Itu ya Pak Carik, biasa," kata Darwis lagi yang berkias. Pak Carik langsung mengerti makna dari kata biasa yang diucapkan oleh Darwis itu dan ia pun mengangguk sembari bertanya, "Gimana? Masih aman toh?" "Semoga saja hari ini segera diselesaikan," kata Pak Carik yang dijawab oleh Darwis dengan rupa lelahnya. "Aman kok Pak Carik, tapi ya begitulah, saya dan Bapak seperti mau gila," jawab Darwis seraya menghela nafas panjang. "Saya khawatir Dar," tanggap Pak Carik bersama dengan Padirja yang sudah rapi dan kini giliran Darwis yang segera mandi. Beberapa waktu kemudian, Padirja, Darwis dan Pak Carik pun segera menuju rumah Baroso dan tak lupa juga mereka membawa bedong mayit itu. Setibanya di kediaman Baroso, tampak para sesepuh yang sudah menunggu. Selain Pak Carik, di sana juga ada Pak Ijo sahabat Darwis dan Pak Imin si tukang gali kubur.
Selayaknya kebiasaan pada umumnya, Pak Dirja dan Darwis pun menyalami semua orang satu persatu tanpa terkecuali, dan setelah itu sedikit berbasa-basi menanyakan kabar masing-masing. Entah mengapa perangai Pak Dirja tampak canggung saat itu. Sepertinya rasa bersalah yang mulanya terpendam tiba-tiba seperti muncul begitu saja saat melihat wajah-wajah para sesepuh teman mendiang ayahnya. Dan dengan gugup, tiba-tiba Pak Dirja pun berkata, "Sekali lagi, kulo nyuwun pangapunten. Saya minta maaf," ucapnya kepada para sesepuh begitu sampai di rumah Mbak Rosa itu. Wes, tidak apa-apa. Yang terpenting sekarang adalah segera menyelesaikan semuanya, tanggap Magendi saat itu. Setelahnya, dengan canggung, Pak Dirja pun menyerahkan kafan keramat yang terbungkus oleh kain hitam itu, dan tangan Bambangun adalah yang pertama meraihnya sambil berkata dengan nada yang tak biasa, "Sudah makan berapa orang dia di kota?" ucapnya sembari sedikit mengangkat kantong hitam berisi kafan jahanam itu. Pak Dirja kian tersentak dan semakin gugup mendengar pertanyaan itu dengan jelas. Saat itu ia melihat raut kekesalan di wajah Mbak Mangun. Suasana pun sempat berubah tegang, tapi mau tak mau Pak Dirja harus tetap menjawabnya meskipun dengan gugup dan agak terbata. "Dua, Pade," jawab Pak Dirja dengan lirih tapi tak membisik, yang kemudian kini ditimpali oleh Mbak Rosa. "Weslah, semoga Gusti ngapurani awak dewe kabeh," kata Mbak Rosa yang segera diamini oleh semua orang yang berada di situ. Menit demi menit berlalu di pagi itu, yang perlahan menuntun mereka pada pembahasan yang serius, ya tentu saja tentang agenda pembongkaran makam Bagajul. Mbak Gendis menyarankan hal itu dilaksanakan secara diam-diam agar tidak membuat kehebohan di desa Turi ini. Sebenarnya semua setuju dengan pendapat itu. Pak Imin, Pak Ijo, dan Pak Carik semuanya sanggup untuk menutup hal itu. Tapi yang sekarang menjadi pertanyaannya adalah, apakah bisa pembongkaran makam itu dilakukan tanpa diketahui oleh warga desa? Sakit mawon kalau kita melakukannya tengah malam. Lagi pula makam Turi itu kan ada di pinggir desa. Salah Pak Imin dalam obrolan itu yang segera disusul oleh Pak Dirja. Memangnya warga selama ini masih belum tahu soalan gugat lembut tempo lalu, kata Pak Dirja. Durung, Mas. Setahu saya belum ada yang tahu. Ya paling keluarga dekat kami semua, istri saya contohnya, yang memang saya wanti-wanti agar merahasiakan semuanya, timpal Pak Carik yang langsung diiyakan juga oleh semua orang yang ada di situ. Lagi pula, misalkan ada orang yang tahu selain kita, tidak mungkin pada berani protes jika itu menyangkut nama bapakmu. Seperti yang kemarin pernah saya katakan toh, desa ini akeh hutang rasa sama bapakmu itu, kata Mbak Rosa setelah itu yang lagi-lagi diaminkan oleh semua orang. Pak Dirja angguk menggumam mendengarnya, dan setelah itu kembali bertanya bagaimana rencana selanjutnya. Lalu kapan kita akan melaksanakannya, Ubah? Kata anak mendiang Bagajul itu. Nanti malam. Siap, Tomin? Sambar Mbak Mangun kini seraya menoleh ke arah Paimin si penggali makam. Siap, Mbak. Siap-siap saja kalau saya, jawabnya terbata. Agenda pun segera disepakati oleh semua orang, yang mana rencana pembongkaran makam Bagajul akan dilaksanakan nanti tengah malam. Namun seketika semua orang mendadak dibuat ragu oleh Mbak Gendis yang tiba-tiba saja berkata, coba lihat dulu, buka, apa bedong mayit itu memang benar-benar ada di dalam bungkusan itu, kata Mbak Gendis yang segera membuat mereka semua terdiam saling menatap. Mbah Mangun kembali meraih kain hitam yang tadi sudah ia letakkan di atas meja di depannya,
dan semua pun tercengang ketika Mbah Mangun menghela nafas sambil menggelengkan kepalanya setelah memeriksa bungkusan itu. Yang benar saja, ucap Baroso yang kebetulan duduk di sebelah Mbah Mangun. Ia pun segera merebut bungkusan kain hitam itu dan benar-benar tak disangka karena benda itu memang tak ada di dalamnya. Semua orang tersentak menatap ke arah Pak Dirja dan Darwis yang kemudian berkata, masa nggak ada ya? Kemarin sebelum berangkat ke sini saya cek masih ada kok, kata Pak Dirja yang juga ditimpal oleh Darwis. Beneran, saya kemarin juga melihatnya, benda itu masih ada, kata Darwis menebalkan kata ayahnya itu. Eki, Raono, kata Mbak Roso sambil membuka bungkusan itu lebih lebar dan mengibaskannya. Ekspresi semua orang seketika berubah mendapati bedong mayit itu hilang. Pak Dirja yang seakan belum percaya pun sampai merebutnya dari tangan Mbah Mangun dan memeriksanya sendiri. Tapi memang begitulah nyatanya, kafan keramat itu sudah tidak ada dalam bungkusan kain hitam itu. Sumpah, tadi waktu jalan ke sini saya masih merasa benda itu ada di dalamnya, terang Pak Dirja yang kebetulan memang menggenggam kain hitam itu dari rumah sampai ke tempat Mbak Roso. Waduh, piye iki? Salah Pak Jarik yang kembali disusul oleh Mbak Roso. Terus piye iki Bune? Kata Mbak Roso yang kali ini ditujukan kepada istrinya. Dan disinilah keganjilan pun dimulai. Mbah Gendis tak bergeming akan pertanyaan Mbah Roso saat itu. Ia tak menjawab dan justru malah tersenyum tipis. Piye Bune? Kata Mbah Roso lagi dengan suara agak tinggi, hingga senyuman tipis itu pun berubah menjadi seringai yang kemudian Mbah Gendis mulai melempar senyumannya kepada semua orang di ruangan itu sambil menatap dengan mata buramnya satu persatu ke setiap wajah-wajah semua orang tak terkecuali. Tanggap semua orang yang sepertinya mulai menyadari kalau ada ketidakberesan yang tengah terjadi. Sapa kowe? Kata Mbak Roso terbata yang sepertinya menduga bahwa ada kekuatan jahat yang tengah menguasai tubuh istrinya. Dan sepertinya memang benar sangkaan Mbak Roso itu, karena tak lama detik berselang Mbah Gendis berkata dengan suara yang jelas-jelas bukan suaranya istri Mbah Roso itu, mengucapkan beberapa patah kalimat dan langsung bangkit berlari keluar rumahnya. Ia berlari sambil tertawa, tentunya ini sangat teramat tak wajar. Mbah Gendis yang bisa dibilang keadaan matanya sudah setengah buta itu berlari lincah bagai bola. Aku Gumbala Pati, pangumbala kasripahan. Kowe kabeh rasa nyampuri urusanku, manuto aku wae supaya selamat. Begitulah sekira perkataan Mbah Gendis sebelum ia melompat dan berlari keluar. Jika boleh digambarkan, suaranya parau menggaung seperti campuran antara suara nenek tua dan kakek tua. Semua orang sontak bangkit mengejar istri Mbah Roso itu yang tampaknya berlari ke arah makam ujung desa Turi. Ganjil. Ya, ini sangat teramat ganjil. Mbah Gendis berlari dengan cepat, membuat semua orang tunggang langgang mengejarnya. Ini sungguh di luar rencana. Kesepakatan mereka yang harusnya hendak merahasiakan soalan ini, mau tak mau harus siap menjawab pertanyaan orang-orang nanti. Karena kejadian itu menghebohkan seluruh desa Turi di pagi ini. Ditambah lagi, tak sedikit pula warga desa yang turut ikut mengejar Mbah Gendis waktu itu. Dan benar, memang benar, Mbah Gendis yang diduga tengah kerasukan itu kini ditemukan sedang berdiri bertolak pinggang sembari menyeringai di atas gundukan pusara mendiang Bagajul. Metuwo kowe.
"Keluar kamu dari raga itu!" sentak Mbak Roso dengan nafas terengah-engah sembari melangkah memasuki makam desa Turi itu. Mereka pun mulai masuk. Begitu juga dengan para warga desa yang waktu itu ikut mengejar. Semua orang pun kini mendekati Mbah Gendis yang masih dengan perangai sama, yakni tersenyum aneh sambil bertolak pinggang. Mbah Gendis menatap tajam kepada semua orang dengan matanya yang dua-duanya berselimut selaput abu itu. Penampilannya kala itu menjadi teramat seram, berpadu dengan kebaya lusuh dan kain jariknya yang sudah sobek terkoyak. "Betul kowe, betul!" bentak Beroso sekali lagi. Mulanya Mbah Gendis tak bergeming oleh panggilan dari suaminya itu, hingga suasana pun sempat hening untuk beberapa saat, sampai akhirnya setelah tak lama berselang Mbah Gendis pun menjawab, tapi tidak menggunakan kata-kata melainkan dengan tembang gending Jawa. Tembang itu sangat tak asing bagi semua orang, yakni tembang lir ilir yang diciptakan oleh Raden Syahid atau yang dikenal sebagai Sunan Kalijaga melalui mulut Mbah Gendis. Lagu Jawa itu dinyanyikan dengan merdu dan sempurna, namun tak mengapa gending yang harusnya liriknya berisi sebuah nasihat itu kini seakan terdengar seram. Semua orang, tak terkecuali juga dengan para sesepuh, kini menjadi diam menyaksikan itu. Mereka semua seperti terhipnotis oleh nyanyian lir-ilir yang keluar dari mulut Mbak Gendis. Sampai akhirnya di ujung usainya nyanyian itu, penglihatan Darwis tanpa sengaja menyadari ada sesuatu yang berada dan terinjak oleh kaki Mbak Gendis, yang mana itu sepertinya berupa kain putih yang sudah kecoklatan. Darwis menduga kuat kalau itu adalah bedong mayit yang beberapa saat lalu menghilang dengan aneh. Mengetahui hal itu, ia pun langsung memberitahukan pada ayahnya, yang tak lama kemudian segera disampaikan kepada Mbak Jayus, yang kebetulan saat itu memang berdiri tepat di samping Pak Dirja. "Kae barangnya, kae itu barangnya!" sentak Mbak Jayus setelah ia diberitahu oleh Pak Dirja, yang mana bersamaan dengan itu secara tiba-tiba Mbah Gendis pun roboh lunglai di atas gundukan makam Mbah Gajul. Baroso yang menyadari itu pun segera berlari menghampiri dan disusul juga oleh Pak Dirja, para sesepuh, dan beberapa warga. Pak Dirja pun sigap mengambil kain rombeng itu, sementara yang lain mengangkat tubuh Mbah Gendis dan membawanya pulang ke rumah Baroso. Benar saja, dari kehebohan pagi itu pun membubarkan semua rencana, yang akhirnya memaksa mereka untuk mengatakan yang sebenarnya kepada warga. Dalam pertemuan bersama para tokoh yang dilakukan hari itu juga, Pak Dirja Pucat Pasi meminta maaf kepada semua warga desa Turi. Anak Mbah Gajul itu juga menarik lagi pada kejadian gugat lelembut tempo lalu, yang mana itu adalah tulah dari dirinya yang mengabaikan wasiat mendiang ayahnya sebelum meninggal. Anak mendiang Mbah Gajul itu pasrah jika warga Turi marah akan kesalahannya. Namun untungnya sangkaan itu berbalik, yang mana ternyata tak ada satupun tokoh atau warga yang menunjukkan kekecewaannya saat itu. Entah mengapa, bisa jadi mungkin karena orang-orang di desa Turi ini masih mengingat jasa-jasa Mbah Gajul di masa hidupnya. "Sudahlah Mas Dirja, lakukan saja. Insya Allah kami semua tidak apa-apa," kata Pak Kadus desa Turi. Pak Dirja tentu lega mendengarnya, dan masih dalam suasana pertemuan itu juga ia pun bertanya kepada para sesepuh akan kesiapan agenda pembongkaran makam ayahnya yang rencananya akan dilakukan malam ini. "Memang harus secepatnya, kalau bisa malam ini. Tapi setelah kejadian tadi Mbah Gendis kerasukan, sepertinya kita harus bertanya dulu pada Kang Roso," tanggap Mbak Jayus, karena setelah kejadian Mbah Gendis tadi, Mbah Roso menjadi tidak turut hadir dalam pertemuan itu dengan alasan menjaga istrinya di rumah. "Benar itu Kang, mau bagaimanapun
Keadaannya kita memang membutuhkan Mbak Gendis untuk meminta petunjuk kepada Eyang Turi Manis. Sambar membangun menimpali perkataan Mbak Jayus. Memang harus diakui bahwasanya dalam soalan klinik yang pelik ini, Mbak Gendis adalah orang yang paling tahu dan mengerti. Pertemuan itu pun usai dan dilanjut oleh Pak Dirja, Darwis dan para sesepuh di tempat Mbak Roso sekaligus untuk melihat keadaan Mbak Gendis pasca kejadian pagi tadi. Di rumah Mbak Roso, terlihat keadaan Mbak Gendis yang sudah membaik. Istri Mbak Roso itu tengah duduk di ruang tamu bersama suaminya dengan wajah yang sudah biasa. Mbak Jayu segera mendekat dan bertanya, apakah Mbak Gendis baik-baik saja, sembari menyodorkan kembali kain rombeng itu. "Piye, Bayu, tidak apa-apa kan?" ucapnya. "Rapopo kok Kang," jawab Mbak Gendis sambil menerima kafan biadab yang diletakkan oleh Mbak Jayus di genggaman tangannya. Mbak Roso yang berada di sampingnya nampak menghela nafas panjang. Yang tak lama kemudian ia pun menanyakan kepada mereka semua perihal bagaimana hasil dari pertemuan dengan warga. "Piye, hasil pertemuan tadi?" kata suami Mbak Gendis itu yang kali ini dijawab oleh Mbak Mangun. "Aman Kang, aman. Tidak ada pertentangan dari warga. Yang penting mereka ingin bahwa urusan ini harus cepat-cepat diselesaikan," tanggap Mbak Mangun saat itu, yang mana segera ditimpali oleh Mbak Gendis. "Ya jelas Neiku, dari awal sebenarnya saya sudah menduga tidak akan ada yang berani menunjukkan kekecewaannya jika itu berhubungan dengan Kang Gajul," terang Mbak Gendis yang segera diangguki oleh para sesepuh. "Lah iyo, kalau itu saya tidak bisa memungkiri. Memang desa Turi ini sudah banyak hutang rasa dengan Kang Gajul," tanggap Mbak Jayus gini. Tapi," kata Mbak Gendis yang tiba-tiba menjeda ucapannya. "Neng piye Bayu?" Setelah Mbak Jayus kembali seraya mengerenyitkan dahinya, yang jawaban itu pun kini diwakili oleh Mbak Roso. "Tapi kita tidak bisa menguburkan kafan itu malam ini. Karena saya dan istri baru saja ingat kalau hari ini adalah hari Minggu Kliwon, hari yang menjadi hari kematian mertua saya, ayah Mbak Gendis," kata Mbak Roso yang setelah kembali menjelaskan bahwa hari naas inilah yang menjadi salah satu sebab istrinya itu dirasuki oleh Gumbolopati tadi pagi. Dalam kepercayaan Jawa, hari kematian keluarga terdekat akan dianggap menjadi hari naas bagi keluarga sekandung yang ditinggalkan. Biasanya pada hari itu orang yang mempunyai hubungan darah dengan mendiang tidak diperbolehkan mengadakan hajat karena akan mendapatkan keburukan. Dan jika itu sudah terlanjur dilanggar dan secara kebetulan ada keburukan yang terjadi, naas itu akan berlaku menjadi 3 hari. Sebagai contoh dalam kasus ini, jika hari naas Mbak Gendis jatuh pada Sabtu Kliwon dan seperti yang sudah kita ketahui hal itu telah terlanggar dan kebetulan atau tidak ada keburukan yang datang, maka masa naas itu membutuhkan 3 hari untuk benar-benar menghilangkan energi negatif yang sudah terlanjur datang. Jadi jika aturan ini memang sungguh berlaku, dalam hal ini Mbak Gendis tak boleh berhajat di 3 hari ke depan terhitung mulai hari ini, berlanjut besok dan lusa, atau lebih tepatnya di Senin Legi dan Selasa Pahing. "Kabarkan kepada seluruh warga Turi, mulai malam ini dan 2 malam berikutnya akan ada gugat lelembut lagi untuk 3 malam ke depan. Jangan ada yang keluar rumah setelah badai Isya, karena saya kuat menduga Pencolo dan Kromoleo akan melewati setiap rumah di desa Turi ini," terang Mbak Gendis menyela omongan suaminya.
Pak Dirja yang mulanya sempat menyambut harapan pun sedikit tersentak dan kecewa. Batinnya bergejolak mendengar paparan dari Bagendis itu. Hampir saja yang ngeyel dengan soalan hari naas yang itu, yang nyata-nyata membuat penyelesaian ini tertunda. Namun untungnya Pak Dirja segera berkaca dan membuang jauh egonya itu. Ia langsung teringat dan menyadari bahwa atas egonya tempo lalulah yang membawa dirinya terjerembab pada masalah ini. Di hari itu juga, warta pun segera disebarkan ke seluruh warga desa Turi melalui Pak Dirja Darwis dan para sesepuh, yang diteruskan kepada para tokoh untuk menyampaikan pada semua orang. Kabar pun tersiarkan, dan setelah itu tersiratlah sebuah ucapan, yakni selamat datang di Gugat Lelembut babak kedua. Siang pun menjelang berubah menjadi sore, hingga tak terasa akhirnya malam pun datang. Dan seperti pesan yang diucapkan oleh Mbak Gendis, desa Turi pun tampak sepi bagai desa mati. Bahkan itu berlaku sejak maghrib. Tak ada satu orang pun yang berani keluar di petang itu. Mereka semua saling mengunci di rumahnya masing-masing. Dan memang tepat ujar Mbak Gendis tadi, karena di tengah malam pertama ini Lelembut kembali menggugat desa Turi, seperti mengulangi lagi kejadian 80 hari lalu. Ketukan-ketukan yang diduga dilakukan oleh hantu pencolok kini mulai terdengar hampir di semua pintu rumah warga, meneror mereka juga dengan suara khasnya yang konon mirip kiak burung koak. Dari beberapa kesaksian orang yang pernah melihatnya, sang pencolok berwujud nenek tua yang telanjang dan berkaki satu lagi. Setelahnya yang menurut warga Turi menjadi paling mengerikan, apalagi kalau bukan Kromoleo, rombongan hantu pengiring jenazah dengan keranda mayitnya, seperti layaknya orang-orang yang tengah mengantar mayit menuju makam. Wilwo, 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 itulah tanda suaranya ketika hantu Kromoleo datang, yang jika dari jauh kalimat Wilwo itu terdengar mirip dengan kalimat zikir tahlil. Sesuai dengan pesan Bagendis, teror itu bertahan selama 3 malam. Namun sayangnya dengan akhir yang tidak diharapkan, yakni Pak Dirja yang tepat di hari keempat, hari di mana harusnya bedong mayit itu dikuburkan, ia terkena musibah. Saat itu di pagi hari, ketika Pak Dirja tengah merebus air untuk mandi, ia tertimpa ancak kayu di atas pawon tungku tanah di dapurnya yang tiba-tiba roboh. Pak Dirja tertimpa kisaran 4 lajur kayu yang cukup besar. Berikut juga dengan barang-barang yang disimpan di ancak itu, ia pun terluka parah hingga dilarikan ke rumah sakit. Ada luka dalam yang cukup fatal, yaitu di tengkuk belakang lehernya dan tulang ekornya yang mengalami keretakan setelah menghantam lantai bawah. Entah ini memang tulah atau hanya kecelakaan biasa. Tapi jika kita ingat, di bedong mayit satu di ancak itulah kemarin lalu kain rombeng itu ditemukan membungkus gong tua. Musibah ini sempat membuat rencana penguburan kafan biadab itu kacau dan hampir saja ditunda. Bahkan para sesepuh juga sudah setuju untuk mengundur agenda itu, sampai akhirnya sorenya di rumah sakit Darwis mendapat pesan dari Pak Dirja sendiri bahwa penguburan itu harus tetap dilakukan walau tak ada dirinya. Darwis yang saat itu berada di sana bersama sahabatnya Pak Ijo sebenarnya tak tega meninggalkan sang ayah, namun Pak Dirja memaksa agar anaknya itu segera pulang untuk menyelesaikan urusan ini. Mulai, pokoknya kowe kudu mulai. Iki wasiat, jangan sampai ditunda-tunda, pesan Pak Dirja sambil terbaring lemah di rumah sakit. Mendengar itu, Darwis menurut dan segera pulang ke desa Turi bersama Pak Ijo, sembari terus berbaik sangka kalau pesan itu bukanlah pesan terakhir yang diucapkan oleh ayahnya. Perjalanan dari rumah sakit menuju desa Turi
Mata Darwis sudah sebak berkaca, tangannya menggenggam jengkel sembari menepis perasaannya yang tak mau ayahnya pergi meninggalkannya. Tolong Tuhan, selamatkan ayah saya. Hanya dia sekarang yang saya miliki, batin Darwis dalam perjalanan pulang itu. Pak Ijo yang tampaknya bisa membaca gelagat sahabatnya itu pun memilih untuk diam. Pak Ijo sadar kalau ia berkata-kata dan mencoba menguatkannya malah hanya akan membuat Darwis yang sudah berkaca-kaca itu tangisnya tumpah. Sesampainya di desa Turi, sekitar pukul 5 sore, Darwis segera memberitahukan hal itu kepada para sesepuh bahwasanya ayahnya meminta agar penguburan kain rombeng itu tetap dilaksanakan. Iyole, kita akan menguburkannya hari ini. Sebenarnya benar kata bapakmu itu, kalau ini harusnya memang tidak boleh ditunda-tunda lagi, kata para sesepuh saat itu yang segera diteruskan kepada orang-orang yang ikut berembuk di awal rencana. Petang pun menjelang, sekitar badai Isya, pembongkaran makam Bagajul pun dilakukan. Prosesnya memang menjadi kurang hikmat karena saat itu banyak warga yang penasaran dan ingin turut menyaksikan. Tapi ternyata ada konsekuensi yang lagi-lagi tak disangka tapi terjadi, yakni beberapa warga yang mengalami kesurupan ketika jasad Mbah Gajul sedikit diangkat dari liang pusara. Hal itu harus dilakukan karena memang kafan keramat itu harus dilembarkan sebagai landasan dan nantinya ditimpa dengan jasad Mbah Gajul. Pemakaman Mbah Gajul pun seperti kembali diulang dari awal. Mendiang diazankan dan didoakan hingga setelah daya, upaya dan semua kendala, pada akhirnya prosesi itu pun selesai juga. Bedong mayit itu telah dikuburkan bersama jasad Mbah Gajul sesuai dengan wasiatnya, dan benar setelah itu gugat lelembut babak kedua ini memang benar-benar berakhir. Hari pun berlalu, tak ada lagi teror pencolo dan kromoleo di desa Turi ini. Entahlah, mungkin hantu-hantu itu kembali mengunci diri di Lembah Pati. Desa pun berangsur tentram, walau sepertinya tidak seperti itu bagi Darwis dan Pak Dirja. Entahlah, mungkin ini semacam pengorbanan karena sejak kecelakaan di dapur itu, keadaan Pak Dirja tak lagi sama. Anak Mbah Gajul itu ternyata tidak bisa benar-benar pulih seperti semula. Pak Cipto, atasan Pak Dirja dan Darwis di kota, sempat menjenguk ke desa Turi sekira 2 minggu kemudian atas kiriman telegram dari Pak Carik yang mengabarkan kemalangan itu dan sekaligus memberitahukan ke pihak kantor agar berkenan mengambil mobilnya di desa Turi karena Pak Dirja sudah tidak mungkin bisa kembali ke Semarang untuk bekerja lagi. Dan benar, keadaan Pak Dirja memang kian memburuk. Seiring waktu berjalan, kakinya lumpuh. Dan sekira setahun pasca kepulangannya dari rumah sakit, ia juga mulai kehilangan kemampuan untuk berbicara. Tentu Darwislah yang merawatnya dengan telaten dan sabar sampai akhirnya Pak Dirja meninggal dunia terhitung lebih kurang 3 tahun pasca penguburan bedong mayit itu. Mungkin semua memang sudah garisnya. Dengan berat, Darwis memang harus menerimanya, walaupun sebenarnya ada hal yang mengganjal namun tak ia ceritakan, yakni beberapa hari sebelum Pak Dirja meninggal, mendiang sempat menulis di tembok kamarnya ada 2 kata yang terbaca, yaitu Wayu, yang bisa berarti basi atau terlambat, dan Gumbolopati yang berarti penggembala kematian sekaligus nama dari jin penunggu kafan jahanam itu. Selesai. Wow, luar biasa kisah Gumbolopati akhirnya selesai 7 part ya teman-teman, dan ini horor banget dan salah satu yang terhoror Mas Agil. Jadi kalau menurut saya pribadi nih ya, saya satu fans Mas Agil nih. Mas Agil ini paling jago banget
ngegambarin suasana horor yang ada di dalam rumah. Salah satu yang terbaik nih kalau menurut saya. Jadi khusus di dalam rumah tuh Mas Agil pinter banget bikin kita kayak lagi ada di dalam dan ketakutannya nular pakai banget ini kalau menurut saya ya. Dan bagaimana dalam kisah Gumbolopati ini akhirnya berhasil dimakamkan bersama Mbah Gajul ya, kain rombeng itu, bedong mayit itu. Tapi di sini ternyata Pak Dirja mendapati tulah, kalau dalam bahasa Jawa atau orang Jawa tulah ya. Ya karena dia awalnya mengabaikan wasiat dari Mbah Gajul ayahnya. Jadi di akhirnya kan di sebelum dia meninggal dia menuliskan kata-kata terlambat itu atau basi. Jadi dua kata, yang keduanya Gumbolopati. Nah di sini mungkin dianggapnya apa yang dilakukan itu sudah terlambat. Jadi oke, dia nggak diambil nyawanya tapi jiwanya diambil, dan ya terakhir dia akhirnya meninggal juga 3 tahun setelah kejadian itu. Kasihan banget Darwis ya, tapi alhamdulillah di sini Darwis selamat. Takut juga Darwis sampai kenapa-napa ya, kasihan ya, anak kan nggak tahu apa-apa dan masih panjang perjalanannya. Dan dengan berakhirnya kisah ini yang luar biasa ini, semoga kita bisa mengambil hikmah yang baik dari kisah barusan ya teman-teman ya. Yang buruk dibuang-buang aja, kita ambil yang baik-baiknya aja. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Mas Agil Rian Saputra atas izinan saya untuk membawakan kisah yang luar biasa ini. Ditunggu lagi Mas Agil untuk kisah-kisah terbaiknya. Dan semoga kisah Gumbolopati ini bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri. Lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Lilo Entry. Buat yang punya komentar lain, buat yang punya pendapat lain, bisa menuliskannya di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami. Karena teman-teman kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya, masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.